nama saya Dewi Wulandari, Stambuk B1C1 19087, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perilaku konsumen yang telah diberikan oleh Pak Enro selaku dosen manajemen pemasaran. Perilaku konsumen adalah suatu kegiatan yang berkaitan erat dengan proses pembelian barang atau jasa. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen itu sendiri untuk membuat keputusan dalam transaksi pembelian. Ketika akan membeli sesuatu, tentunya kita akan berpikir 2 kali lipat dalam menentukan apa yang akan kita beli. Baik itu berpikir bagaimana dengan harganya, produknya, kualitasnya, kegunaannya, dan sebagainya. Nah, dalam proses berpikir, mempertimbangkan, dan mempertanyakan barang tersebut, itulah yang dinamakan perilaku konsumen. Sebagai contoh, ketika kita akan membeli durian, tentunya kita akan menghirup dulu aromanya, melihat warna kulitnya, dan sebagainya. Itulah termasuk perilaku konsumen. Adapun pengertian perilaku konsumen menurut para ahli, yaitu menurut Mowen, perilaku konsumen itu merupakan segelintir aktivitas ketika seseorang mengonsumsi, mendapatkan, atau membuang suatu barang atau jasa pada saat proses pembelian. Sedangkan menurut The American Marketing Association, perilaku konsumen adalah proses membagi interaksi dari pengaruh dan kesadaran, perilaku dan lingkungan di mana seseorang melakukan pertukaran aspek kehidupan. Konsumen selalu berusaha memaksimalisasi utility atau kegunaan dari barang dan jasa. Nah, barang dan jasa dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama itu barang ekonomi, yang kedua barang non-ekonomi. Apa sih barang ekonomi itu? Nah, barang ekonomi itu adalah barang yang tersedia dalam jumlah yang sedikit daripada maksimum jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Biasanya barang ini bernilai jual dan sifatnya terbatas. Contohnya, baju, rumah, makanan, dan minuman. Adapun barang non-ekonomi adalah barang yang jumlahnya melebihi dari yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya itu air, udara, matahari, dan cahaya. Suatu barang mempunyai utility karena yang pertama itu kegunaan bentuk, kegunaan waktu, kegunaan milik, kegunaan tempat. Ada 2 pendekatan tentang teori kegunaan. Yang pertama itu cardinal utility approach. Nah, di mana pendekatan ini beranggapan bahwa guna yang diterima oleh konsumen itu dapat diukur. Biasanya diukur dalam satuan unit. Misalnya, ketika kita makan roti, nah nilai utility-nya itu 5. Sedangkan kalau kita makan nasi, nilai utility atau nilai kenyangnya itu 10. Berarti utility nasi itu 2 kali utility roti. Dan yang kedua itu ada ordinal utility approach, di mana pendekatan ini beranggapan bahwa guna yang diterima oleh konsumen tidak dapat diukur melainkan diurut. Misalnya, ketika kita haus, gelas pertama itu sangat enak masuk di tenggorokan. Gelas kedua udah mulai hilang rasa hausnya. Nah, gelas ketiga sudah mulai hambar rasanya. Nah, yang gelas keempat itu sudah mulai kembung. Berarti batas utility yang kita mau itu hanya sebatas 2 gelas. Seorang konsumen mencapai keseimbangan apabila ia membelanjakan uangnya sedemikian rupa sehingga utilitas yang diperolehnya dari rupiah yang terakhir dibelanjakan sama untuk berbagai produk. Pada dasarnya, perilaku konsumen secara umum dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama itu perilaku konsumen yang bersifat rasional, dan yang kedua itu perilaku konsumen yang bersifat irasional. Perilaku konsumen yang bersifat rasional adalah tindakan konsumen dalam melakukan pembelian barang dan jasa dengan mengedepankan aspek-aspek konsumen itu secara umum, seperti kebutuhan utamanya, kebutuhan yang mendesak, dan daya guna produk itu sendiri kepada pembelinya.
Sedangkan perilaku konsumen yang bersifat irasional adalah perilaku konsumen yang mudah terbujuk dengan iming-iming diskon atau marketing dari suatu produk tanpa memikirkan kehidupan atau kepentingannya. Nah, ciri-ciri perilaku konsumen yang rasional, yang pertama itu konsumen mempunyai barang berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, barang yang dibeli konsumen itu mempunyai kegunaan optimal bagi konsumen itu sendiri. Yang ketiga, konsumen itu membeli barang yang mutunya terjamin. Dan yang keempat, konsumen memiliki barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen itu. Adapun ciri-ciri dari perilaku konsumen yang irasional, yang pertama itu konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan atau promosi yang ada di media cetak maupun elektronik. Nah, yang kedua itu konsumen memilih barang-barang yang bermerek atau branded yang sudah terkenal. Dan yang ketiga, konsumen ini membeli tidak sesuai dengan kebutuhan, melainkan karena gengsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen. Yang pertama ada motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan atau keinginan yang tumbuh di dalam diri manusia untuk mencapai keinginan tertentu. Yang kedua ada persepsi. Persepsi adalah hasil penjelasan seseorang mengenai stimulasi atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi atau pengalaman terhadap rangsangan tersebut. Yang ketiga ada pembentukan sikap, adalah nilai yang ada di dalam diri seseorang yang mencerminkan sikap suka atau tidak suka terhadap seseorang akan suatu hal. Yang keempat, integras, adalah kesamaan sikap dan tindakan. Integras merupakan respon atas sikap yang diambil. Perasaan suka akan mendorong seseorang untuk membeli, sedangkan perasaan tidak suka akan membulatkan tekad konsumen tersebut untuk tidak membeli produk tersebut. Sebagai produsen atau penjual barang dan jasa, kita juga perlu mengetahui cara-cara mengenali masalah konsumen. Nah, ada beberapa tips untuk mengenali masalah konsumen. Yang pertama itu jadilah pelanggan. Nah, di sini kita harus melihat dari sisi pelanggan. Tidak selamanya kita melihat dari sisi penjual. Misalkan, ketika kita pergi ke pusat perbelanjaan, tentunya secara otomatis kita akan berpikir atau berperilaku menjadi seorang konsumen. Yang kedua, amati sekeliling konsumen dan kompetitor. Nah, di sini dengan cara kita mengamati bisnis yang serupa dengan bisnis yang kita jalankan, maka kita akan tahu kekurangan yang kemungkinan terjadi pada sektor bisnis yang kita jalankan. Yang ketiga, menambah kenalan dan membuka pemikiran. Nah, di sini kita memperluas jaringan pertemanan dan partner kerja yang merupakan hal yang positif bagi kita sendiri dan bisnis yang kita jalani. Dan yang keempat, bertanya langsung mengenai masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Di sini tidak ada salahnya kita bertanya kepada seorang pelanggan mengenai pandangannya tentang bisnis kita. Kita bisa mulai perkenalan dengan cara memulai dengan kata-kata yang ringan atau sekedar basa-basi dan lain sebagainya. Ada tips termudah untuk mengenali perilaku konsumen. Yang pertama itu dengan cara kita membaca buku. Yang kedua, kita menjelajahi internet. Dan yang ketiga itu kita interaksi langsung ke konsumen. Yang keempat, yang terakhir ini dengan cara berkomunikasi dan memperkenalkan diri. Seorang pembeli akan melakukan proses penilaian yang akan mempengaruhi proses pengambilan keputusannya atas pembelian barang atau jasa. Ada beberapa tahapan pengambilan keputusan seorang konsumen. Yang pertama itu pengenalan masalah, yang kedua mencari informasi, yang ketiga mengevaluasi alternatif, yang keempat keputusan pembelian, dan yang kelima itu evaluasi pasca pembelian. Itulah tadi materi mengenai perilaku konsumen yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.